Kamu mau daftar SNBP di 2025 ini? Nah, jangan sampai salah, jangan sampai tersesat, karena banyak banget mitos yang beredar di luar sana. Jadi, yang mana yang mitos, yang mana yang fakta? Tonton video ini. Halo, balik lagi sama Kasat. Kali ini kita akan bahas tuntas mitos atau fakta tentang SNBP, terutama untuk kalian yang mau daftar di 2025 ini. Sayangnya memang banyak banget mitos dan mitos-mitos ya, dan fakta-fakta mungkin yang akhirnya bercampur, yang bikin para pendaftar SNBP ini bingung gitu. Jadi kita harus tahu nih yang mana yang mitos, yang mana yang fakta. Oke, yang pertama, mitos atau fakta nih. Mitos atau fakta, masuk lewat SNBP itu goib, atau untung-untungan, atau gak bisa diukur. Sayangnya jawabannya adalah fakta, ya. Jadi masuk SNBP itu goib atau untung-untungan atau ya sekedar surprise atau hadiah aja kalau memang diterima. Kenapa? Karena SNBP itu adalah nilai atau prestasi kalian yang udah didapatkan dari 3 tahun terakhir atau 2,5 tahun terakhir selama SMA atau MA atau SMK. Jadi bisa aja ketika kalian peringkatkan di misal di satu sekolah ya, di satu jurusan yang kalian butuh, yang kalian daftar satu jurusan di PTN tertentu, menurut kalian nilai kalian udah oke, prestasi kalian udah oke, tapi mungkin secara indeks sekolah kalian masih kurang dibandingkan dengan indeks sekolah lawan-lawan atau kompetitor kalian gitu. Jadi kalian bisa aja nggak diterima. Bisa aja kalian diterima ya karena kalian nggak tahu juga kenapa gitu, nilai kalian biasa aja, atau kalian mungkin eligible satu tapi kalian nggak punya prestasi-prestasi lain, bisa aja. Atau kalian punya banyak prestasi dimasukin, kan padahal cuma 3 maksimal ya, jadi dimasukkan semua, kemudian ternyata kalian tetap gak diterima, bisa aja gitu, karena tadi kemungkinannya masih ada di paling besar adalah keputusannya ada di PTN. Jadi kita harus terima aja, berdoa, berharap yang terbaik. Jadi kita berusaha, berstrategi tetap, tapi untuk hasilnya tetap menunggu hasil yang terbaik. Karena kalian udah nggak bisa mengusahakan yang lain-lain lagi. Nggak seperti yang tes, kalian masih bisa belajar sampai titik darah penghasilkan, kalian bisa try out, kalian bisa kira-kira nilai kalian berapa gitu. Kalau SNBP enggak. Semuanya ya tergantung nanti di akhir, ketika kalian diperingkatkan, kalian ada di posisi mana, itu yang kedua, mitos atau fakta bahwa sertifikat atau piagam itu harus sejalur atau serumpun atau sesuai dengan jurusan yang didaftarkan. Itu mitos. Bisa Kasat pastikan bahwa itu adalah mitos. Jadi bedakan antara portofolio dan piagam. Portofolio adalah menunjukkan kalian bisa melakukan hal tersebut yang diminta. Kalau piagam adalah prestasi atau sertifikat adalah prestasi kalian. Prestasi itu nggak selalu harus sejalur. Kayak misal kalian mau daftar kedokteran, prestasinya harus tentang biologi, harus tentang kedokteran. Nggak harus. Kalian menang karate, kalian menang taekwondo, kalian juara PON, itu tetap juga harus bisa masuk untuk daftar ke kedokteran. Bisa aja masuk untuk daftar ke kedokteran. Kalian juara fisika, kalian mau daftar kedokteran, boleh banget, bisa aja. Jadi nggak harus sejalur, nggak. Udah banyak buktinya, udah banyak faktanya, kalian bisa cek. Misal ada peserta PON dari universitas PTN, kalian cek deh, apakah jurusannya sejalur? Enggak. Padahal mereka bisa ikut PON, berarti mereka udah di level yang bagus, bisa aja mereka diterima karena SNBP tadi. Jadi prestasi mereka itu nggak sejalur sama jurusan yang mereka ambil di kampus tersebut. Kenapa? Karena SNBP juga salah satunya adalah mencari mahasiswa atau calon mahasiswa yang bisa ikut mengharumkan nama kampusnya, nama universitasnya, nama PTN-nya.
Jadi kalau kalian punya prestasi di bagian manapun, kemudian kalian nanti mungkin bisa diminta untuk melanjutkan prestasi-prestasi tersebut, maka PTN akan ngambil juga gitu. Kalian juara renang, kalian juara olahraga catur, kalian mau ambil jurusan-jurusan yang lain gitu, yang nggak sesuai sama jurusan yang tadi, ya boleh-boleh aja, bisa-bisa aja gitu. Jadi apakah harus sesuai? Nggak. Jadi itu mitos ya. Yang ketiga, mitos atau fakta. Hanya siswa dengan nilai sempurna yang lolos SNBP. Mitos. Jadi nilai sempurna itu gimana? Harus 100 semua, harus 90 semua? Enggak semua yang lolos SNBP adalah nilainya yang sempurna. Makanya ada prestasi-prestasi tadi yang perlu diikutkan. Apalagi untuk jalur-jalur yang butuh portofolio. Makanya portofolio tadi juga perlu diikutkan. Jadi tentu saja buat teman-teman yang nilainya bukan yang nilai sempurna, yaitu atau bukan eligible 1, ya boleh daftar. Ada kemungkinan diterima, tetap ada. Balik lagi ke pertanyaan pertama, ini goib. Jadi bisa aja kalian yang nilainya nggak sempurna itu diterima, tergantung pilihan jurusannya, tergantung pilihan PTN-nya. Bisa aja kalian yang nilainya nggak sempurna tadi diterima, ya karena tadi pas kalian daftar, teman-teman yang kompetitor-kompetitor yang lain yang daftar, itu juga nilainya nggak sempurna juga. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa teman-teman yang nilainya nggak sempurna ini nggak diterima. Tapi nggak bisa juga memastikan bahwa nilainya yang sangat sempurna ini juga diterima. Jadi mitos ya. Jadi bisa aja, teman-teman jangan patah semangat, patah arang, tetap harus banyak berdoa, banyak menganalisis, mencari kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dapat di SNBP, untuk bisa diterima di SNBP.